yang sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat atau publik yang memperhatikan atau mengikuti jalannya persidangan dibunuhnya dengan sadis kawan saya lulusan Akabri tahun 82 atas nama almarhum Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan Haji Muhammad Mubin. Sebenarnya bisa dilihat bahwa ada hal kejanggalan-kejanggalan di dalam proses persidangan. Saya melihat saksi-saksi yang dihadirkan, khususnya tanda kutip ya, yang dianggap meringankan si pelaku. Dan saya yakin itu memang dicari dan dihadirkan oleh pengacara. Walaupun saksi itu dalam keadaan disumpah, saya melihat banyak perekayasaan, banyak pembohongan yang disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan oleh pengacara. Hari ini saya melihat saksi orang tua dari si terdakwa atas nama Sutikno. Saya ini sekarang keluar dari persidangan karena jengkel melihat kebohongan yang dibuat oleh si Sutikno. Dia sampaikan bahwa terjadi perkelahian antara pelaku dengan korban. Kemudian korban menendang anaknya dia atau si terdakwa. Ini kan kebohongan yang luar biasa. Kita sudah melihat di CCTV bahwa korban itu atau kawan saya almarhum Muhammad Mubin itu berada di dalam mobil dan mobil itu dalam kondisi tertutup. Yang jelas itu adalah si pelaku itu melakukan pembunuhan dengan sadis, menusuk korban sebanyak, kalau saya hitung itu kalau di slow motion kan itu ada 28 kali. Lalu bagaimana si korban bisa melakukan perlawanan, kakinya di dalam mobil, kemudian mobil dalam kondisi tertutup? Kok bisa-bisanya si Sutikno itu menyampaikan itu anak saya ditendangi oleh pelaku? Ini kan sudah kebohongan besar yang tidak masuk di akal. Jadi saya masih yakin bahwa penegakan hukum ini akan dilakukan berdasarkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Saya masih punya harapan itu kepada hakim khususnya, yang selama saya ikuti itu cukup tegas, cukup juga pernah menegur si pengacara yang juga ngawur pertanyaan-pertanyaannya kepada saksi, di mana terus diarahkan si saksi ini bahwa penusukan dilakukan kepada almarhum itu kepada kakinya. Bagaimana mungkin? Dan hal itu ditegur oleh saya. Masih punya keyakinan bahwa hakim nanti pada akhirnya akan memutuskan hal yang berdasarkan nurani kemanusiaan, akan keadilan akan ditegakkan. Dan saya berharap juga jaksa penuntut umum yang mewakili keluarga korban atau yang dibunuh dengan sadis oleh si Aseng ini bisa betul-betul menggali, mengungkap kebenaran yang terjadi yang sebenarnya. Jadi ini yang saya bisa berharap, saya sebagai kawan, saya akan terus ikuti persidangan ini sampai akhir keputusan dilakukan. Dan yakinlah
Kalau kalian para penegak hukum tidak melakukan kewajibanmu dengan benar, kalian adalah wakil Tuhan di dunia, nanti di akhirat kamu akan merasakan bagaimana siksa api neraka yang akan ditimpakan azab oleh Tuhan kepadamu. Tetapi kalau kalian betul-betul melaksanakan tugasmu dengan benar, berdasarkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan, insya Allah hidupmu di dunia dan di akhirat akan mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Itu aja. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.